Nama saya Muhammad Komarudin Zuhri dari Wonogiri, Solo, Jawa Tengah. Saya pelaku usaha HIK. HIK itu kepanjangan dari Hidangan Istimewa Kampung. HIK itu terkenal sejak lama, sejak zaman Belanda itu sudah ada warung, sudah ada HIK, tapi dipikul. Dan sekarang sudah mangkal istilahnya, warung-warung yang pakai meja. HIK ini adalah HIK yang sangat merakyat karena banyak orang yang menyukai, dari kalangan bawah, menengah sampai kalangan atas itu. Bahkan para orang-orang yang suka jajan kuliner itu sering yang dicari adalah warung HIK itu. Saya usaha di sini, saya berjuang sejak lama. Jadi tahun 2000 saya mendirikan HIK sampai sekarang, alhamdulillah. Yang dulu melalui proses yang sangat panjang dan berliku-liku hingga sampai sekarang saya masih eksis, istiqomah, dan tidak berganti-ganti atau usaha yang lain. Tetap saya istiqomah HIK ini hingga sekarang. Warung saya bisa menghidupi untuk keluarga. Alhamdulillah, itu patut disyukuri. Orang hidup itu harus punya prinsip dalam jiwanya untuk selalu bersemangat dengan kata-katanya sendiri. Suatu contoh misalnya bahwa bekerja itu bukan untuk hidup, tapi hidup itu untuk bekerja. Jadi hidup itu untuk bekerja, bukan bekerja untuk hidup. Maksudnya apa? Hidup untuk bekerja. Bekerja itu tidak mesti harus yang menghasilkan. Apa saja, mau nyapu, genakni gendeng, wis ngetoki kayu, arep apa sajalah, itu namanya hidup untuk bekerja. Lebih-lebih yang menghasilkan, maka akan lebih tergerak untuk menjemput dari pekerjaan itu yang menghasilkan. Yang kedua, kita harus punya semangat. Apa girohnya dalam hati kita, kata-kata yang bisa membuat kita itu tergerak. Sopo urip ning dalan bakal ketemu dalane urip. Itu selalu saya catat di dalam buku harian saya. Dan sejak SD saya sudah punya prinsip yang kuat. Berdasarkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa Rasulullah sangat benci dengan orang-orang yang malas. Maka saya membuat tulisan, malas adalah musuh saya. Dan itu saya tulis di kamar saya. Di kamar yang dulu bapak cuma dari bilik bambu saya tempelkan. Setiap mau tidur, setelah berdoa, saya membaca, malas adalah musuh saya. Setelah bangun tidur saya berdoa, saya membaca, malas adalah musuh saya. Maka saya harus segera bangun, entah pekerjaan apa yang saya kerjakan, nyapu, ngangsu, golek kayu, cetek geni. Nah, itu bahasa Jawanya begitu. Sampai sekarang, ya alhamdulillah, semangat itu selalu saya pegang teguh sampai sekarang. Ya karena HIK itu makanan merakyat, makanan yang mudah dikerjakan, dan makanan yang setiap orang itu bisa membuatnya. Sebenarnya bisa membuatnya, tempe goreng, tahu goreng, ya, tahu jegul kalau orang Jawa, tahu susur, tahu isi lah. Ada macam-macam lah, itu sebenarnya mudah. Dan instan, siap saji, cepat saji, murah meriah itu. Kalau HIK saya memang dari kecil itu suka hidup mandiri. Sejak SD saya itu sudah bisa masak. Masak apapun juga. Walaupun saya kadang membuat bumbunya itu ngawur, tapi orang-orang pada suka. Dengan rasanya itu pada suka itu. Karena saya kombinasi tidak jauh, bumbu-bumbu yang diramu itu tidak jauh dari kebiasaan orang-orang membuat misalnya nasi goreng,
mie godok, mie goreng, atau sate kambing, sate ayam, bikin apalah itu, alhamdulillah saya itu bisa itu. Berarti ada menu andalannya dong di warung Pak Udin? Ada, menu andalan saya itu adalah ceker dan sambal. Siapa yang menemukan resep ceker dan Resep itu melalui proses yang panjang, ya alhamdulillah saya tidak pernah tanya-tanya orang lain, dan ramuan-ramuan bumbu itu saya bikin, alhamdulillah menemukan ciri khas dari bumbu ceker itu sendiri disukai banyak orang. Sebab saya buka setengah 5 sampai jam 9 malam. Saya jualan hanya 6 jam. Yang dulunya waktu proses awal jualan itu sampai subuh, sampai jam 3, kadang sampai jam 2 itu. Sampai sekarang tinggal jam 9, buka setengah 5 sore, buka jam 9 malam. Ceker 4 kilo itu terjual hanya 1 jam. Ya karena ada keistimewaan. Justru apa yang disukai oleh pelanggan seperti saya buang, tidak saya ambil untung. Untuk ceker 1000 itu untungnya apa? Nggak ada untungnya. Tetapi akan imbasnya kepada makanan-makanan yang lain. Mosok Roni harus tuku ceker. Alhamdulillah, yang dulu saya awal-awal jual nasi itu 1 bungkus 500 rupiah. Gorengannya 1000 itu 4 awal-awal tahun 2000 itu. Terus lambat laun semakin disukai orang banyak, sesuai dengan perkembangan zaman, di mana saya juga mengikuti alur perkembangan kenaikan harga sesuai dengan warung-warung yang lain. Saya mengikuti teman-teman yang lain, dari 500, 1000 sampai 1500, 2000, dan 2000 itu bertahan lama. Baru 1 tahun ini saya naikkan 1 bungkusnya 2500. Ya kalau dibandingkan dengan kota-kota besar seperti ditertawakan, tapi mengenyangkan dan klasik gitu. Sangat, ya kalau makan bungkusan itu katanya tradisional dan asik gitu anunya. Makannya itu sangat asik sekali. Beras yang saya masak itu sekarang ini 15 kilo itu saya jual hanya sekitar 6 jam. Alhamdulillah itu. Ya wajar lah yang namanya orang yang iri atau orang yang nyinyir lah. Kalau ada orang yang kelihatan usahanya maju itu kadang dikasih syarat-syarat atau apalah. Di tempat parkir saya itu pernah dikasih bunga macam-macam bunga, sama garam itu banyak sekali. Akhirnya garam itu saya kumpulkan, saya sapu,
hampir setengah ember. Akhirnya saya kasih air, tak umbekne wedhus karo sapi. Saya nggak terpengaruh masalah kesirikan. Saya yakin semua datangnya dari Allah. Allah kalau sudah memberikan rezeki tidak akan pernah tertukar karena sudah tertakar. Maka berdoalah hanya kepada Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. La haula wala quwata illa billah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata billah. Niat insun nyambut gawe madhep mantep karep sregep ajeg. Ini perlu dicamkan diri kita. Kita ulangi, madhep mantep karep sregep ajeg. Jarang punya prinsip semacam itu. Ya memang ada suka dan duka dalam berjualan. Suka duka dalam berjualan itu selalu ada, karena memang itu tantangan untuk melemahkan semangat kita. Ya pernah saya sakit 1 tahun lumpuh diuji oleh Allah SWT, dan karena semua penyakit itu datangnya dari Allah dan Allah yang akan menyembuhkan. Alhamdulillah Allah menyembuhkan kesembuhan kepada saya. Dan pernah saya mengalami titik nadir yang seakan-akan nyawa saya mau hilang. Maka saya tidak bisa apa-apa waktu itu. Saya pernah dibisiki oleh kepala dusun yang menengok saya. Saya dibisiki di telinga saya, tetap semangat. Tapi beliau pernah bilang, "Apa aku sido kehilangan anak lanang?" Justru itu bukan menjadikan lemah saya justru tergerak. Saya yakin inna ma'al yusra fa inna ma'al yusra inna ma'al yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah mengulang lagi, sesungguhnya di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Alhamdulillah, tantangan dan ujian bisa saya lalui, saya bisa sembuh, dan saya bisa melanjutkan usaha itu lagi hingga sekarang. Yang dulunya saya cuma bikin yang kayak warung pinggir jalan emplek-emplek, dulu pakai kain di templek-templek ingin isorake tok, kadang MT gitu. Sekarang sudah bisa mengontrak 2 kios yang namanya HM kios, tapi bukan Telkomsel, tapi Hik masuk kios yang namanya Hik Tan Kesmas, Hik Tan Bukesmas, Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah. Itu suka duka saya. Alhamdulillah. Maka di setiap kejadian jangan terlalu lemah, kita sikapi dengan baik, optimis segala sesuatu. Jika kita percaya pada Allah dengan sungguhnya, maka Allah akan menolong kita. Dan saya sekarang bisa melanjutkan usaha itu lagi. Pandemi berpengaruh enggak Pak Udin? Ya. Pandemi berpengaruh enggak? Pandemi ya, kalau saya amati, karena saya itu orang yang nerimo, orang yang selalu bersyukur, berapapun Allah berikan kepada saya, gak ada pengaruh sama sekali. Itu hanya ya ujian yang sedang lewat. Ya namanya PPKM, yang namanya PSBB, yang namanya apa aturan-aturan itu, ya tetap saya saya nurut dengan aturan-aturan itu. Tapi secara hasil dari usaha saya gak ada sama sekali. Justru dengan adanya PPKM ini luar biasa. Penghasilan saya justru luar biasa. Ini anehnya. Banyak orang yang mengeluh PPKM, ada yang gak bisa bekerja, gak bisa ini. Tapi saya bisa hasil dari berkah lockdown ini luar biasa. Karena apa? Sedikit saya syukuri, banyak saya syukuri. Tidak ada masalah tentang hasil.
semua datangnya dari Allah. Terima apa adanya. Corona pasti akan hilang. Badai pasti berlalu. Kalau boleh tahu terakhir, kalau bahan baku ya, kalau saya belanja kotor itu ya sekitar 1,5 juta lah, itu habis untuk belanja harian. Masalah hasil itu ya bisa naik turun, saya nggak bisa menentukan berapa, saya juga nggak bisa itu, karena ya izin lah malu itu. habis ya, selalu habis ya. Alhamdulillah selalu habis. Cuma kalau misalnya di musim kemarau itu cuma bisa 9 jam. Kalau musim penghujan sama-sama habis, cuma tambah jam. Yang biasanya tutup jam 9 ya tutup jam setengah 12. Tapi alhamdulillah tetap saja habis. Kalau es pasti habis. Ya kalau es habis. Laku nggak laku, es pasti habis karena cair. Paling sedikit berasnya berapa itu hariannya? Alhamdulillah beras dulu ya baru sekitar 3 kilo ya 4 kilo. Saya bertahan beras sekitar 15 kilo itu beberapa tahun. Dan nasi selalu hangat, nasi selalu panas. Maka pelanggan setiap mau makan itu lihat mak kebul gitu, seneng sekali itu. Gorengan juga hangat, semua juga hangat. Inilah yang dibalik hikmah. Saya diuji sakit oleh Allah itu justru menemukan seperti Allah memberikan hidayah. Setelah saya sakit, yang dulunya sebelum sakit cuma dibawa dengan bronjong atau sepeda, saya bikin gerobak sendiri, saya pasah sendiri, saya desain sendiri, ya gerobak songkro, itu gerobak biasalah, gerobak untuk ngusung pasir, untuk apa itu. Dengan di situ saya mendapat hidayah. Yang dulunya gorengan itu saya goreng di rumah sampai warung dingin, ya tempenya pasti ya kepleh-kepleh atau gimana lah itu. Kalau orang Jawa bilang ya jenenge tempe mendoan itu ya kepleh itu. Tapi dibalik sakit saya selama 1 tahun, justru saya pertama kali waktu itu tahun 2004, pertama kali saya merintis nasi hangat, gorengan hangat di daerah Nogosari. Dan pernah saya pulang lewat Bekonang, karena saya haus, saya mampir Hik. Ya saya jualan Hik, tapi juga suka jajan Hik. Walaupun saya itu jual Hik, saya juga rindu dengan Hik itu. Selalu saya mampir. Ya, karena apa? Ya kucing makan kucing, jeruk makan jeruk. Jadi mau rasanya apa, itu saya mampir Hik itu. Nah, waktu itu beliau bilang, saking pundi Pak? Saking Boyolali Pak. Boyolali putih, Nogosari. Lah menika badhe tindak putih, kalau badhe wangsul teng Wonogiri. Asli kula Wonogiri. Usaha enten Nogosari. Memang prinsip saya itu
usaha HI ini karena saking ramenya ya, makanan apa aja yang ada yang titip. Saya lupa tadi ya, bahwa usaha ini semua proses sendiri, tidak ada titipan. Yang titipan itu cuma telur asin, ramba, sama botok, sama cuma itu saja. Yang lain saya proses sendiri, maka prosesnya agak lama. Kenapa saya lakukan usaha ini untuk keluarga? Memang prinsip saya usaha ini untuk multi keluarga. Jadi sanak saudara yang menitipkan di warung saya, ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan selalu habis, karena saya tekankan siapa yang menitip ke warung saya harus berkualitas dan berkuantitas. Jadi usaha ini untuk multi keluarga. Memang saya berusaha untuk semua anak istri itu terlibat dalam usaha ini. Karena apa? Barangkali nasibnya nanti seperti bapaknya untuk meneruskan usaha ini, maka si anak atau siapa saja mendapat bekal untuk melanjutkan usaha ini agar selalu eksis dan turun-temurun. Sebab dalam hadis Rasulullah SAW, beliau ngendika, "Idza matta bnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah." Jadi ciri anak soleh itu adalah 3 amal yang tidak akan terputus, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Ilmu yang bermanfaat inilah yang saya turunkan kepada keluarga, anak terutama, jika saya sudah tidak mampu untuk meneruskan lagi. Itulah prinsip saya, usaha ini adalah untuk keluarga dan orang lain.